kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio LCT TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini, tema spesifik tentang bumil, yaitu mengenai sehat dan bugar selama hamil dengan senam yoga di era pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno, SPOK, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Cendana. Kita sapa dulu Dr. Yuli, panggilannya yang sudah hadir di samping saya ya. Dr. Yuli, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah kabar baik ya dok ya. Dokter, hari ini aku senang banget ya. Oh ya pemirsa, acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga ya. Jadi jangan lupa juga bisa didengarkan di sana ya. Dan Dokter Yuli, kan kita mau bahas seputar senam yoga nih gitu ya di era pandemi COVID-19 khusus bagi bumil. Nah, artinya nggak hanya apa ya, intinya kan untuk menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh itu kan harus ini ya dilakukan ya oleh setiap orang, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, apalagi bumil nih gitu kan, artinya nggak apa ya egois gitu mikirin diri sendiri, tapi ada babynya juga yang harus dijaga kesehatannya juga ya dok ya. Iya. Salah satunya bagaimana caranya supaya tetap sehat dan bugar, yaitu dengan melakukan senam yoga begitu ya. Tapi kan nggak semuanya ini paham gitu, senam yoga ini sendiri manfaatnya itu apa, tujuannya apakah memang tadi untuk ya hanya relaksasi atau memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga nih untuk bumil dok. Iya. Terima kasih Mbak, jelasinnya dikit-dikit. Wanita hamil itu secara umum dia kan sebetulnya wanita yang sehat ya. Justru karena dia sehat lah, maka dia bisa hamil, kan konsepnya itu dulu. Tapi karena wanita yang sehat ini sedang menumbuhkan baby, janin di dalam kandungannya, otomatis secara umum kondisi fisik dia akan sedikit menurun dibandingkan dengan wanita yang tidak dalam kondisi hamil. Itu ya. Daya tahannya, tadi kondisi Ya, fisiknya. karena sistem imun dia memang dalam kategori yang di bawah standar umumnya ya. Dia agak turun dalam istilah kedokteran namanya imunokompromis. Imunokompromis ini terjadi pada banyak keadaan, antara lain kehamilan. Memang efek dari imunokompromis ini tidak sama antara satu ibu dengan ibu yang lain. Beda-beda ya, ada yang banyak kuat, faktornya ya. ada yang agak ringkih gitu. Iya, khususnya di era pandemik di mana kita berhadapan dengan ancaman virus ya, Mbak, ya, virus corona gitu. Ya, kita harus support si ibu hamil secara khusus ya, bagaimana supaya dia mendapatkan kesehatan yang cukup optimal, supaya baby di dalam kandungannya bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, itu memang perlu step-step plus dibanding dengan era sebelum pandemik. Ya. Secara umum kalau kita di era yang pra-pandemik, kita mungkin udah terbiasa dengan pola makan yang baik ya, untuk ibu hamil bagaimana gizinya gitu ya, 4 sehat 5 sempurnanya dijaga benar. Seimbang gitu ya. Makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, kemudian lemak dan mikro elemen, mineral, vitamin, Dan semuanya gizi itu. makro-mikronya lengkap lah. Ya. Kemudian bagaimana supaya dia memperoleh relaksasi, istirahat yang cukup ya, karena berkaitan juga dengan kondisi yang cepat lelah, terutama pada trimester ketiga ke atas ya, karena bebannya besar. Kemudian pemenuhan gizi pada saat mungkin trimester awal dia menghadapi fase ngidam, mual muntah, pusing, tidak nafsu makan, maunya ngambek melulu. Itu kan semua bikin kondisi agak sedikit menurun ya. Tentu dukungan keluarga diperlukan Suami di sini. nih apalagi ya kan. Ya, suami. Intinya ada perubahan hormonal juga ya kan, yang Iya. mempengaruhi ya fisik ya, mentalnya, Iya. spiritual semuanya. Trimester awal terutama itu perubahannya ke arah hormonal ya, peningkatan kadar beta HCG yang luar biasa ya, peningkatan kadar hormon progesteron, di mana progesteron itu kan memperkuat kandungan ya, rahimnya jadi relaksasi sehingga proses pembentukan plasenta, melekatnya plasenta ke rahim itu akan menjadi sempurna dengan cukupnya Di hormon trimester itu. awal Iya. gitu ya. Tapi efek sampingnya jadi membuat ibu merasa tidak nyaman. Ya mual, ya morning sickness itu ya kalau di awal-awal morning itu kan. sickness,
gerak, emosinya up and down gitu roller ya. coaster ya. Begitu ya dok ya. Nah makanya tadi perlu kiat-kiat nih untuk bagaimana supaya sehat, fisiknya, mentalnya, spiritualnya, semuanya sih ya dok ya. Kemudian juga tips-tipsnya juga, artinya kan gak hanya sekedar nutrisi yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana mengolah jiwa, mengolah raganya ini supaya tetap happy, dan mudah-mudahan tadi insya Allah selama 9 bulan nanti tuh bisa kuat gitu ya dok ya, fisik dan mentalnya, babynya pun juga bisa merasakan dong ibunya ini tenang gitu ya dok ya. Jadi ini baru masuk di sini yoga nih, manfaatnya atau bagaimana dokter? Iya, semua masalah keseimbangan ya Mbak ya. Keseimbangan. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan itu kan keseimbangan antara fisik, mental, dan tentunya spiritual juga. Kalau kita bicara hanya senam hamil, kita bicara di paparan fisik dan mental ya. Tapi kalau kita udah bicara yoga, di situ unsur spiritual juga ikut masuk ya. Olah spiritualnya Olah ini spiritual. gitu ya. Jadi dalam keadaan yang seimbangan yang utuh tadi, jadi kita akan merasa terkait dengan bukan hanya ibu terhadap janin yang dikandungnya, tapi kesatuan antara ibu janin ini dengan alam semesta. Wah, semesta nature gitu ya dok ya. Secara alami ya. Kalau dia sudah mencapai status spiritual dan status mental yang positif, ya tentunya fisik udah duluan diatur ya tadi melalui makanan, istirahat dan sebagainya itu tadi ya. Status fisik yang nyaman, yang sehat, ditunjang status mental dan spiritual yang baik, itu akan meningkatkan jiwa positif dari si ibu ini untuk kemudian dia akan merasakan kedamaian. Inner peace gitu. Iya. Energinya positif gitu ya. Vibrasinya tuh naik gitu ya. Kedamaian, ketenangan, keseimbangan dalam hidupnya ini yang akhirnya akan membuat dia bisa menjalani hari-hari dengan bahagia ya. Maunya sih begitu ya dok ya. Dan ujung-ujungnya kan persalinan bisa terjadi secara lancar. Iya, karena kan belum lagi, maaf kan tadi kan daya tahan masing-masing ibu hamil kan beda-beda ya dok ya. Ada yang memang ya kuat dari sananya, ada yang memang baru ada kenapa dikit terasa nyeri gitu ya, atau mungkin terasa nggak nyaman, pegel-pegel area-area lokasi tertentu di tubuhnya. Nah ini bisa juga ya dok ya untuk manfaat medisnya dan manfaat ya tadi spiritualnya juga lah. Iya, kalau senam hamil dan yoga plus yoga, berarti kan kita akan membuat relaksasi ya, relaksasi otot-otot, baik itu otot-otot rahim maupun otot-otot penyangga kehamilan. Sebab yang namanya rahim itu kan tidak berdiri begitu saja di dalam panggul kita, rongga panggul kita, tanpa disupport oleh banyak penunjang ya, otot-otot dasar panggul, urat-uratnya yang melekatkan rahim ke dinding panggul. Nah semua itu pada saat rahim membesar dengan beban yang makin meningkat sesuai dengan usia kehamilan, membesarnya janin, tentu desakan dari janin tadi akan membuat ketidaknyamanan. Tulang-tulang panggul tidak nyaman, tulang belakang jadi ketarik, semuanya itu membuat ibu merasa tidak nyaman. Belum lagi sekat rongga dada yang makin ke atas sehingga pernapasan itu akan menjadi agak mudah sesak. Ya, pada keadaan sehari-hari kan kita bernafas dengan pernapasan rata-rata pernapasan dada ya, yang alami. Nah, kalau kita berlatih untuk yoga, itu kita akan melatih bagaimana untuk mendapatkan pernafasan perut. Pernafasan perut ya dok ya. Sehingga dengan pernafasan perut itu ibu hamil tidak mengalami terlalu sesak karena dorongan. Bahkan dari mengatur diafragma. nafasnya ini udah bisa mengatasi berbagai keluhan itu ya dok ya. Relaksasi Mbak. Relaksasi, jadi aware tadi ya dok bilang. Kesadaran terhadap dirinya sendiri. Betul. Dan Terus, baby yang di dalam kandungan. luar biasa ya. Terkoneksi dengan semesta juga tadi dokter bilang kan ya. Iya. Karena semesta ini kan pada dasarnya adalah semacam ladang energi ya. Betul. Kalau ladang energi ini kita pakai, kita garap, kita pandang dalam kerangka yang positif, energi yang positif itu pun akan berkorelasi dengan diri kita. Ngobrol sama dokter berasa energi positifnya nih. Memancarkan gitu, ada gelombang. Terima kasih ya, memang seharusnya begitu hidup ya. Dari wanita ke wanita harus seperti itu. Saling woman empowerment gitu ya dok ya. Nah,
Nanti pada kondisi di mana keseimbangan itu terjadi, akan terjadi juga kontak batin, komunikasi antara baby dalam janin, dalam kandungan ibunya dengan ibu. Karena apapun yang dirasakan oleh ibu itu dirasakan oleh janin ya. Betul. Janin itu bisa mendengar pada usia 6 bulan, ya telinganya sudah mulai aktif. Kalau di luar negeri, orang tuh sering melatih bayinya dengan musik-musik klasik yang ditempelkan di perut. Mozart atau apa, Iya, jazz gitulah macam-macam. sebenarnya kita juga punya sih musik-musik tradisional yang bersifat menenangkan ya. Misalnya kita punya gamelan yang lembut, itu juga ada korelasi Intinya efek positifnya. relaksasi tadi ya dok ya. Ada Iya. gelombang-gelombang di apa tuh? Ya, Gelombang- di panjang deh nanti. Iya, gelombang otaknya ya. Kan kita mau bahas yoganya soalnya ya kan. Itu jadi positive parenting loh Mbak. Iya sih. Jadi Saling terkait gitu. ya, Dok, jadi ya. kegiatan senam yoga ini juga menjadi awal dari positive parenting ya. Karena positive parenting itu bukan pada saat si baby lahir kita ajarin membaca, melihat gambar, belajar warna, enggak. Tapi dari dalam perut, Mbak. Kan udah diajak berkomunikasi tadi ya dok ya. Iya. Berarti Melalui- udah berarti Melalui hal-hal positif. Iya. Nah, kalau untuk kapan sih gitu ya idealnya gitu ya dok ya mulai apa ya melakukan atau praktek yoga ini sendiri, karena buat yang belum terbiasa kan masih ada perasaan seperti minder gitu, barangkali ada juga loh dok gitu Canggung, yang takut-takut. canggung, merasa nggak lentur, kok ngelihatnya udah minder sendiri, udah takut sendiri kayak susah gerakannya, terus nanti sayanya bisa nggak gitu. Ada juga yang seperti itu gitu kan karakter orang macam-macam nih. Iya. Kita melatih senam hamil, yoga itu setelah si ibu menjadi resikonya berkurang terhadap kemungkinan keguguran ya. Di awal kehamilan 3 bulan pertama atau 12 minggu pertama itu kan disebut trimester awal. Kehamilan itu dibagi 3 trimester, 1, 2, dan 3. Pada trimester awal ini Mbak, sedang terbentuk organ-organ tubuh. Kalau dari segi embrionya ya, organogenesis. Nah, kalau dari segi kaitan embrio dengan rahim, janin, itu sedang terbentuk plasenta, ari-ari. Nanti ari-ari ini, plasenta ini adalah organ yang akan menampung darah ibu ya untuk disalurkan ke janin. Berikut nutrisinya, oksigen dan sebagainya dialirkan melalui tali pusat dari plasenta, yang mana nanti kalau udah lahir ya plasenta akan keluar, tidak ada lagi nempel di rahim. Nah, bersih ya. Nah, trimester awal 1 itu ada kemungkinan plasenta ini belum melekat dengan sempurna di dinding rahim. Karena plasentanya belum melekat dengan sempurna, jadi kekhawatiran gerakan-gerakan aktivitas fisik yang berlebihan, baik itu secara aerobik atau non aerobik, dalam hal ini yoga ya, stretching berlebihan, itu nanti dikhawatirkan mengganggu plasentasi tadi. Jadi jangan dulu dong. Jangan dulu, lebih baik menikmati dulu bagaimana menghilangkan morning sickness. Syukur-syukur nggak ada, tapi ya pasti ada ya rata-rata ya. Rata-rata ada ya, Dok, Rata-rata ya? ada, cuman gradasi berat ringannya itu berbeda tergantung dari dari orang orangnya ke juga ya. orang. Lebih positif seseorang secara mental, dia akan lebih ringan gejalanya. Tentu ada penyakit yang melatar belakangi juga yang membuat hal itu menjadi lebih berat. Misalnya dari sebelum hamil ibunya sudah ada penyakit gastritis, sering kambuh-kambuhan mahnya, GERD atau apalah gitu ya. Jadinya ya pada saat morning sickness akan makin parah karena kondisi itu diperparah dengan penyakit awalnya. Tapi tadi sikap positif tuh bisa mengurangi keluhan fisiknya juga ya dok ya. Yaudah nggak apa-apa, ini kan bagian dari prosesnya, nikmati aja gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen selanjutnya lebih detailnya lagi mengenai gerakannya juga seperti apa sih gitu ya. Barangkali bisa mohon dijelaskan ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai sehat dan bugar selama hamil dengan senam yoga di era pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno SPOK, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RS Cendana. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan Dokter Yuli dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kan kalau di trimester awal ya sebaiknya nggak dulu lah ya. Nikmati dulu aja tadi momen-momen morning sickness-nya tadi kan ya. Terus kemudian oke lah di bulan ke-4, ke-5, ke-6 gitu ya. Mulai deh gitu ya melakukan senam. Ini beda ya dengan prenatal yoga ya dok ya? Sama. Yoga yang di sini atau sama? Istilahnya ada Namanya prenatal itu kan sebelum persalinan. Berarti sebenarnya prenatal yoga lebih diarahkan ke trimester ketiga ya. Oh. Gimana trimester ketiga itu prenatal. Persiapan untuk bisa bersalin dengan nyaman, aman gitu. Kalau yang di trimester 2 ini? Otomatis kalau arahnya ke prenatal yoga, berarti kita perlu konsultasi dulu ke dokter kandungan atau ke bidan ya, untuk melihat apakah seorang wanita ini layak untuk persalinan normal. Itu dulu, karena ada juga beberapa kondisi yang tidak boleh, kontraindikasi ya. Kontraindikasi ya? Kontraindikasi persalinan itu bisa dari segi ibunya sendiri, bisa juga dari segi janinnya. Oh, faktor baby, faktor ibunya gitu ya? Misalnya faktor ibunya, katakanlah pada kondisi ekstrim, wah dia punya miop terlalu tinggi, miop itu mata minus ya. Misalnya dia minusnya di atas 6 sampai 7, 8, bahkan ada yang minus 10 gitu ya. Itu kalau misalnya dia walaupun semuanya normal, posisi anak atau apanya normal, kalau dibiarkan dia bersalin pada kondisi matanya yang berat minus gitu, dikhawatirkan terjadi resiko ablasio retina. Jadi saraf retina, rongga saraf di belakang rongga mata, bola mata itu bisa terputus pada saat dia mengeden, itu bahaya ya. Yang dimana itu bisa menjadi tiba-tiba buta gitu ya. Memang butanya nggak total, tapi butanya perbagian mana saraf yang putus ya itu yang akan buta, jadinya butanya spot-spot gitu. Tapi kan nggak nyaman ya, masa suka sih yang kayak gitu. Makanya dilihat dulu, dinilai dulu. Prenatal berarti kita mempersiapkan persalinan, persalinan yang alami, yang normal. Tentunya yang sesuai dengan indikasinya. Kita cari dulu, excluding dulu ibu-ibu yang tidak cakap, tidak layak untuk bersalin ada normal. kriterianya juga nih ya. Misalnya ibu-ibu dengan hipertensi yang berlebih atau malah mengarah ke preeklamsia gitu ya, itu juga nggak boleh. Ibu-ibu dengan bekas sesar 2 kali itu udah excluding gitu ya, dikeluarkan dari prenatal yoga ini ya. Tapi kalau dari segi bayi, misalnya posisi janinnya, entah itu sungsang, entah itu melintang, entah bayi yang terlalu besar ya, itu semua hal-hal yang tidak memungkinkan persalinan normal ya, tidak perlu prenatal yoga, hanya sekedar membuat bagaimana supaya keluhan-keluhan fisik yang berkaitan dengan pembesaran si janin ini bisa diakomodasi, diterima, membuat ibunya lebih nyaman dalam aktivitas sehari-harinya, untuk tidur lebih enak, lebih nyenyak, posisi yang kualitas hidupnya juga ya. Gitu. Jadi nggak sembarang yang apa ya, tetap perlu konsul dulu, terus juga dilihat-lihat juga, terus juga manfaatnya bisa beda-beda tiap ibu ya dok ya, tadi ya dok ya. Oke, terus juga ini bisa dilakukan artinya seorang diri atau butuh pasangan, mungkin gerakan juga akan menentukan atau bagaimana sih dok itu? Idealnya seperti apa gitu? Kalau yang namanya ideal, pastilah keterlibatan pasangan itu sangat diperlukan ya. Karena dukungan pasangan, kasih sayang pasangan, keterlibatan pasangan untuk bersama-sama itu akan membentuk bonding yang kuat. Juga perasaan si ibu akan makin percaya diri, didukung, diperhatikan gitu ya. Dalam dia merasakan ketidaknyamanannya, untuk kemudian beralih untuk penerimaan yang
sempurna terhadap kondisinya dan nanti akan menghadapi proses persalinan itu tanpa rasa takut ya. Jadi acceptance ini juga ya dok yang dilatih. Kebanyakan orang, apalagi yang anak-anak pertama, hamil pertama ya. Belum ada pengalaman kan? Iya, istilah medisnya primigravida. Para primigravida ini ibu-ibu yang hamil pertama biasanya banyak kecemasan dalam hatinya. Apalagi di tengah pandemi dok. Ketakutan iya kan? ya. Khususnya dalam prenatal yoga berarti kaitannya dengan proses persalinan. Dia banyak mendengar cerita yang begini dari teman, dari saudara. Googling sendiri dok. Tapi cerita-cerita tadi tentu namanya juga cerita, pasti banyak yang terupload ke telinga ibu ini yang tidak nyaman ya. Atau jangan terekam di alam bawah sadar kita aja, terus dianggap akan terjadi di kita. Itu kan ngeri padahal tuh, secara alami sebetulnya ya 80-90% persalinan seharusnya berjalan normal. Seharusnya berjalan Seharusnya. Tapi karena ketidaksiapan si ibu maupun keluarga menghadapi proses, akhirnya kemungkinan terjadinya tadi tindakan yang lebih awal diputuskan untuk melakukan sesar atau apa jadi meningkat ya. Ibunya teriak-teriak terus, nangis terus, sesak napas, hampir pingsan misalnya ya. Keluarganya kebingungan, suaminya kebingungan, otomatis dokter ambil tindakan, kasihan istri saya. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dihindarkan ya kalau kita mempersiapkan fisik, mental, dan spiritual ibu untuk tenang, merasa nyaman dalam persalinan, ya istilahnya gentle birth ya, bersalin dengan kedamaian, ketenangan, bahwa itu semua adalah proses alami. Penuh kelembutan ya. Yang seharusnya dijalani dengan ikhlas dan penuh cinta kasih ya. Iya, benar-benar. Dengan kerinduan yang mendalam terhadap si baby yang sudah 9 bulan 10 hari bersembunyi di dalam rahim. Jadi kalau si ibu tertanam dalam pikiran mindsetnya, saya rindu bayi saya yakin dia bisa menemukan jalannya. Betul. Nah, saya bantu dia dengan kebaikan, kekuatan saya ya, dengan seluruh dukungan keluarga dan terutama ayah si bayi. Dengan kesiapan mental seperti itu, otot-otot dasar panggul yang lentur, pernafasan yang sudah dilatih, ya prosesnya akan bisa dilalui dengan nyaman ya. Tidak dengan berbagai hiruk pikuk, gaduh gelisah dan ketakutan. Boleh nggak sih dok kita ngikutin, kan sekarang lagi pandemi ya, kan untuk datang ke studio untuk melakukan yoga ini sendiri kan kayaknya enggak ya dok ya. Tapi kan sekarang jadi lebih ke online dan tetap juga harus ada instrukturnya yang certified ya dok ya. Enggak yang sembarang gitu dok, kan takutnya ada gerakan yang kita nggak bisa malah dipaksain malah jadi resiko ya dok ya. Iya, sebelum era pandemi banyak rumah sakit yang membuka kelas-kelas senam hamil, juga di luar itu ada yoga-yoga pranatal gitu ya. Sekarang karena kita harus menjalankan protokol kesehatan di era pandemi seperti ini, tentunya hal itu tidak memungkinkan ya. Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh seorang ibu adalah mempelajari sendiri dari buku-buku yang diberikan. Dalam buku kartu sehat ibu hamil, buku sehat ibu hamil itu ada loh panduannya, gerakan-gerakan dasar yang direkomendasikan. Dalam kehamilan senam itu harus dilaksanakan dengan hati ya. Artinya dengan hati itu penuh dengan ketenangan. Tidak merasa terbebani, terpaksa. Iya, tenang dalam hal pikiran, tenang mental ya, juga tenang dalam melakukan gerakannya. Jadi gerakannya itu dilakukan dengan kelembutan. Istilahnya ya jadi putri Solo gitu. Ini dalam bagus ya istilahnya ya dok ya. Bukan dalam konteks politik ya. Tidak ya. Artinya kan kalau dulu dikenalnya Putri Solo itu segala sesuatunya serba lembut, jalannya pelan-pelan. Ya seperti itu senam hamilnya gitu ya. Jangan gerasah gerusu. Benar. Apa yang ada di buku dicontohkan di video atau apa, dilakukannya dengan pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena supaya otot-otot kita, persendian-persendian tulang itu tidak tersentak
ya. Jadi gerakan-gerakan tadi bisa smooth, pelan ya, stretchingnya dilakukan pelan sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri. Yang Gitu perlu tuh, diperhatikan ya. juga. Nggak perlu gasak-gusuk kita. Nggak boleh. Yang Relax, perlu diperhatikan juga pakaian ya. Iya. Pakaian nggak boleh yang sempit, ketat, yang longgar, yang nyaman, menyerap keringat, udaranya juga diatur supaya jangan gerah. Terus juga kondisi perut ya Mbak ya. Perut nggak boleh terlalu penuh loh atau terlalu kosong. Habis makan atau belum makan gitu ya? Iya, nanti malah keroncongan nggak jadi yoga atau muntah karena kedorong-dorong. Mual. Jadi disarankan waktu yang terbaik adalah antara 1-2 jam sesudah makan, ya. Nah, nanti sediakan air putih sehingga pada saat selesai berlatih kita boleh minum air putih sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Gitu. Nah, ini ada slide barangkali ya. Coba slide-nya mungkin bisa satu persatu ditampilkan. Singkat aja kali ya dok ya. Iya. Mengingat slide-nya juga cukup banyak tadi ya. Nah, ini mengapa senam kehamilan itu penting atau mungkin yoga itu sendiri penting. Tadi Iya. sudah dipaparkan oleh dokter ya dok Iya. ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dok dari sini? Oh, terapi latihan gerak, olah fisiknya, persiapan persalinannya juga. Intinya tadi untuk menguatkan otot-otot sendi. Ini kalau yang manfaat senam ya dok ya? Iya. Oke, dan yoga tadi udah dibahas cukup Sudah, detail ya sama dokter ya. Mungkin iya. next slide barangkali ya. Mengapa harus sehat dan bugar, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang sedikit-sedikit kita gampang maaf stres gitu barangkali dok. Iya, banyak juga ibu-ibu datang dalam kondisi yang pusing karena banyak persoalan. Yang utamanya juga karena beliau ini mengalami PSBB yang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kemana-mana. Itu juga kan bikin pusing ya. Dalam hal ini ya harus diupayakan keseimbangan ya. Suami harus mengerti kondisi istrinya. Memang tidak bisa sering-sering keluar rumah, tapi ya sekali waktu keluar rumah itu perlu juga dicari cara yang aman. Ya, Jangan lupa tempat ya yang aman. dengan standar protokol kesehatan Iya, ya, pakai aman. face shield, masker, Tidak di gitu ya. kerumunan yang ramai. Ya. Rajin cuci tangan lah apa begitu ya dok. Mungkin bisa mencari kapan waktu yang tepat, banyak taman terbuka yang kapan waktunya agak longgar, kosong, nggak banyak orang lagi di situ, itu membantu. Iya benar. Soalnya kalau di rumah terus gitu kan apa ya, ngap juga lama-lama Tambah gitu bete. ya dok ya. Oke. Terutama hal-hal itu dirasakan ya oleh ibu yang hamil bukan anak pertama. Biasanya anak kedua, anak ketiga itu betenya makin parah. Kenapa saya bilang betenya makin parah? Dia punya si calon janin, calon bayi, punya kakak. Kakaknya itu biasanya sekolah, ini di rumah, sekolah online, ibunya tambah bete ya harus ngajarin gitu. Betul. Biasanya kalau Kompleks anak ya. sekolah si mamahnya punya me time gitu ya, buat dirinya sendiri tenang dengan dirinya, kehamilannya. Ini nggak ada lagi gitu. Jadi makin gak seimbang dong. Hidup pikuk di rumah, apalagi yang punya masih balita ya. Iya. Balita, batita, yang jarak kehamilan tidak diatur, itu crowdednya luar biasa di situ. Si kakaknya manjat-manjat kursi, meja, si ibunya juga lagi nggak nyaman. Nah di situ timbul berbagai tekanan di situ. Jadi paling nggak ya sesibuk atau serumit apalah kasusnya, tapi tetap luangkan waktu untuk Diri yoga sendiri, gitu, untuk diri sendiri. Me time iya. tadi perlu begitu ya, Iya. untuk keseimbangan tadi ya dok ya. Baiklah, coba slide selanjutnya lagi, kita buat cepat aja. Tujuan senam yoga tadi sudah ya. Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, mungkin ini persiapan mental fisik untuk bumilnya, melatih kontraksi dengan baik. Ini persiapan ya, namanya Iya. persiapan kan, ini bisa dibaca sendiri. Iya. Relaksasi udah pasti, memberi informasi kesehatan termasuk ke pasangan dan juga ya intinya sih untuk orang banyak gitu ya, publik. Coba next slide. Tujuan. Tadi manfaat senam yoga juga sudah dibahas. Sudah. Untuk fisik, mental, spiritual gitu ya. Ya. Next, mungkin gambar atau posisi-posisinya barangkali ya. Boleh. Anjuran senam untuk kehamilan. Nah ini dimulai dari trimester kedua tadi ya. Kalau yang awal-awal kan kayaknya enggak lah ya. Oke, dan juga tadi yang untuk menginjak usia trimester yang ketiga gitu ya. Ketiga, Itu jadi persiapan jauh persalinan, lebih dianjurkan iya. lagi. Baik, next slide. Ada lagi kontraindikasi tadi sudah dibahas Sudah juga. dibahas, ya. Next slide. Atau mungkin syarat mengikuti senam hamil. Oh, tadi udah dibahas. Nah, mungkin sudah ini dari dibahas ya. dokter sendiri aja kali ya. Ada
mungkin bisa memberikan apa ya, gambaran contoh-contoh gerakan atau mungkin bisa diceritakan aja sih gitu supaya kita dapat gambaran. Ini slide-nya diturunkan dulu kali ya. Contoh kalau gerakan utama sih masalah pernafasan dulu ya. Benar. Masalah pernafasan itu berarti ya perlu ketenangan dulu, melatih bagaimana supaya pernafasan itu bisa dialihkan dari pernafasan dada ke pernafasan perut. Secara umum sehari-hari kita bernafas lewat hidung masuk, tarik pelan-pelan dan kemudian dikeluarkan kembali lewat hidung juga. Itu secara umum ya. Tapi khusus untuk persiapan prenatal senam prenatal ya, persiapan persalinan, kita melatih pernapasan justru masuk dari hidung, dikeluarkan dari mulut sambil seolah-olah gerakan mulut meniup gitu ya. Inhale, exhale gitu ya. Tarik napas, dikeluarkannya lewat mulut sambil dihembuskan seperti berbunyi gitu. Gitu ya. Jadi pikiran tuh juga fokus nih lagi di mana, di ikutin. sini, saat ini gitu ya dok? Iya, kesadarannya mengikuti irama nafas itu dulu. Mindfulness ya mirip-mirip Ya, tekniknya, mindfulness dok, juga. Nah nanti setelah dia merasa nyaman dengan pernafasan itu ya, di situ perasaan nyaman tadi akan membuat endorfin mengalir ya. Endorfin itu adalah hormon ya, hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita yang produksi hormon itu sendiri gitu Endorfin ya. itu Release adalah gitu ya dok ya. hormon kebahagiaan ya, orang Waduh, bilangnya mau hormon dong. kebahagiaan. Endorfin rilis itu bisa dicapai pada saat kita merasa nyaman, merasa bahagia. Kalau ibu hamil tidak bahagia, malah terbebani dengan kehamilannya, dia sulit jadi stres. Iya, stres ya. Salah satu gerakan cara menarik nafas, dirasakan oksigen yang masuk, udara bersih yang memberi energi pada diri kita ya, sambil dikeluarkan lagi lewat mulut, itu juga ikut membantu mengeluarkan endorfin ya. Endorfin tadi sifatnya relaksasi. Menyatulah dengan tadi diri sendiri, dengan alam. Oh, berjemur mungkin barangkali ya. Kalau berjemur ya itu meningkatkan masukan vitamin D juga ya. Iya, jadi daya tahan artinya tubuh juga meningkat. Apa ya, kembali lagi tadi dinikmatilah momen-momennya itu begitu ya. Dengan Iya, sesimpel jalan-jalan. pernafasan tadi ya dok ya. Simple. Nafas kan bisa dilakukan sambil duduk, bisa sambil jalan. Tadi Mbak bilang sambil berjemur boleh juga tuh, Iya, kan sambil ya. minum air dong. Tapi jangan kepanasan ya. Waktu-waktunya diperhatikan gitu, Iya. durasinya segala macam ya. Dokter, Gitu. kita masuk pertanyaan email dulu ya. Nanti mungkin bisa kasih tips-tipsnya secara umum berdasarkan kasus per kasus juga boleh ya dok ya. Iya. Baiklah. Jadi Untuk pernafasan, untuk gerakan-gerakan cukup Mbak. Apa gerakan lain dibahas juga? boleh, tapi kita ini dulu ya dok ya, jawab pertanyaan email dulu ya dok ya, karena Oh, takutnya nanti email. nggak kebagian ini ya. Oke. Baiklah, jadi bagi Baiklah. pemirsa yang ingin bertanya via email, kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Jangan lupa acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga ya. Format lengkapnya jangan lupa di bawah ini, nama, usia, asal kota, jangan lupa ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Vera, Ibu Vera ini usianya 23 tahun dokter dari Bogor. Assalamualaikum dokter. Saya sedang hamil 26 minggu, tapi berat badan malah turun terus karena malas makan. Apa ada vitamin atau suplemen yang aman untuk menambah nafsu makan khusus ibu hamil ya dok? Dan apakah yoga juga bisa bantu menaikkan nafsu makan? Karena setiap kali kontrol ke bidan, selalu bidannya ini bilang nih mengharuskan saya untuk menambah berat badan sekurang-kurangnya 1 kilogram per bulan. Terima kasih dokter. Nah kalaupun iya yoga ini bisa bantu tadi kan mengatur keseimbangan, salah satunya mungkin nafsu makan sehingga berat badannya juga jadi sesuai dengan yang diharapkan. Iya, Barangkali juga selain teknik pernafasan, gerakan apa yang barangkali bisa apa ya dok ya? Ya tadi berfungsi secara medis juga, relaksasinya juga, spiritualnya dapat juga. Iya, gitu, dok. waalaikumsalam Ibu Vera. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan bagus nih Bu ya. Emang di era-era pandemik seperti ini kasus di mana berat badan sulit naik itu bukan Ibu aja kok. Ibu jangan berkecil hati ya. Banyak dialami oleh beberapa ibu-ibu lain juga. Betul.
biasanya kenaikan berat badan dalam kehamilan itu normalnya rata-rata di 6 sampai 13 kilo. Sampai aterem ya, sampai cukup bulan. Tapi minimal 6 kilo lah dalam kehamilan itu untuk mencapai berat badan bayi Minimal ideal. tuh ya? Lebih atau sama dengan 2.500 gram. Jadi 2,5 kilo ya, baby sasaran berat badan minimal pada bayi baru lahir. Jadi tadi faktor-faktor yang membuat si ibu merasa tidak nyaman tentunya secara pikiran maupun secara fisik. Pikiran di sini mungkin berkaitan dengan PSBB-nya atau ada kaitan dengan penghasilan suami atau kondisi rumah tangga sehari-hari. Itu kan pengaruh psikologis ya. Iya. Kemudian pengaruh fisik ibunya sendiri ya mungkin tadi ada gastritis ya, emah tadi ya, penyakit emah atau penyakit-penyakit lain yang membuat si ibunya jadi tidak nafsu makan ya. Nah, tentunya kalau diatasi dulu dengan yoga membantu Bu, karena dia membuat ibu merasa relaksasi. Dalam kondisi relaksasi, dalam kondisi endorfin mengalir dalam tubuh ibu, kebahagiaan sedikit keluar, di situ akan terpicu rasa positif, rasa semangat, energi yang membuat ibu dengan sendirinya merasa, oh aku makan untuk bayiku, Betul. untuk diriku sendiri, akan terdorong self awareness, kesadaran bahwa si ibu tuh makan bukan untuk diri sendiri, bahwa si bayi juga butuh, itu akan meningkat. Nah sekarang bagaimana supaya ibu yang sedang tidak mau makan ini tertarik buat makan ya? Satu, mungkin ibu bisa mengganti menu sayang ya. Kenapa mengganti menu? Indonesia ini kulinernya banyak loh. Iya. Iya. Kok jadi lapar dok? Jangan hanya terpaku pada beberapa jenis makanan yang terbiasa kita makan sehari-hari ya. Kita bisa bereksperimen, bereksplorasi. Misalnya lagi males makan nasi. Oh iya, sumber karbohidrat kan nggak cuma nasi gitu ya. Kita bisa banyak hal-hal lain ya. Misalnya zaman dulu tuh orang Madura misalnya, mereka lebih dominan makan jagung. Orang Maluku lebih dominan makan sagu, ya kan? Banyak suku-suku lain misalnya makan singkong ya dalam segala bentuknya, kan itu sumber karbohidrat juga. Yang variasi lain gitu lah ya. Tepung-tepungan mie, roti juga banyak variasinya, dari muffin sampai apalah. Ya itu semua bisa menjadi pengganti. Dalam hal lauk juga seperti itu. Mungkin protein hewaninya bisa di-change, mungkin bosen sama ayam. Sedangkan daging mahal, mungkin ikan lebih bisa. Ikan dengan berbagai variasinya gitu kan. Makan ikan itu sehat. Betul, Ya, proteinnya boleh. bagus. Iya, boleh memilih ikan laut, boleh memilih ikan tawar, tapi khusus untuk pembentukan sel darah merah. Protein-protein yang warna putih seperti ayam, seperti ikan, itu kurang berkorelasi dengan pembentukan darah ya. Kenapa sel darah penting? Karena terjadinya anemia, Pak. Dalam kehamilan itu membuat si bayinya juga kurang nutrisi ya, karena nutrisi yang dibawa, oksigen yang dibawa itu messengernya kan, pembawanya adalah sel darah merah. Jadi kalau darah merah di dalam tubuh ibunya kurang, si baby juga bisa mengalami kekurangan gizi sampai berat badan ya. Jadi harus disubstitusi juga. Kalau misalnya terpaksa nggak suka daging dan turunannya ya, ati ayam atau ati hewan lain berkaki 4 gitu ya. Kalau nggak bisa seperti itu ya mau nggak mau kita membantu suplemen. Makanya ada suplemen asam berpengaruh, folat lah, vitamin iya. inilah itulah gitu ya. Zat-zat besi untuk zat membantu besi. supaya kekurangan yang ada pada makanan bisa terbantu teratasi. Oke, dan menghindari anemia juga tadi Iya. ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Iya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga.
masih membahas mengenai sehat dan bugar selama hamil dengan senam yoga di era pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Yulianti Sunarno SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RS Cendana. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya pembahasannya ya. Oh iya, bagi pemirsa yang mungkin nih lagi mempersiapkan kehamilan atau persalinannya, nih aku mau kasih info. Jadi lagi ada promo persalinan sampai akhir Oktober di RS Cendana. Bagi yang mungkin tertarik dan juga ingin tanya-tanya langsung, bisa hubungi RS Cendananya langsung ya. Mungkin bisa cari di websitenya atau mungkin di sosial media terkait ya. Baik dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya. Siap, Jadi mari. kan tadi kan persiapan fisik, mental, spiritual, finansial juga ya dok ya. Dan Pasti untungnya ya. lagi ada promo persalinan gitu. Jadi Iya. bisa dihubungi di RS Cendananya ya. Dokter, dilanjutkan kembali ya pembahasannya mengenai gerakan nih gitu ya. Iya. Gerakan itu sendiri tadi kan satu, tadi yang penting pernafasan dulu deh diatur. Iya. Karena orang kan nafas ya, nafas aja gitu ya dok ya. Sekarang nih, baru tahu nih kalau ternyata tuh teknik pernafasan tadi yang biasanya mungkin lewat sini mulut gitu ya dok ya, atau mungkin lewat dada gitu ya. Iya. Tapi ini lewat olah di perutnya gitu ya dok Perut, ya. iya. Nah itu ternyata ada cara-caranya tersendiri. Kemudian gerakan-gerakan khusus lainnya apa juga sih yang mungkin ini bisa dilakukan nih selama yoga? Ya, tadi kita sudah membahas masalah olah nafas ya, bagaimana kita pada kondisi kehamilan sudah mendekati persalinan melatih untuk bernafas dari hidung, keluar lewat mulut dengan tenang. Nah, untuk gerakan-gerakan lain berkaitan dengan peregangan ya. Peregangan misalnya membuka rongga dada ya, supaya dada lebih terbuka ya. Oke, lebih meregang gitu dok? Lebih meregang. Terus punggung, posisi punggung diusahakan lurus ya. Nggak boleh bungkuk tuh ya. Jangan Aduh. membungkuk. Nah ini nih, ya. PR banget ya. Ya minimal untuk gerakan yang paling mudah adalah gerakan jalan ya. Jalan itu bisa jalan lurus atau naik tangga ya, pelan-pelan tentunya ya. Hati-hati dengan alas kaki dan di permukaan tangga jangan sampai yang licin ya. Tapi kalau khusus untuk yoga, khusus untuk senam hamil berarti kita diam di tempat ya. Diam di tempat berarti kita duduk bersila ya. Terus kemudian kita melatih, itu banyak-banyak buku yang menggambarkan latihan-latihan dasar, misalnya latihan otot kekuatan dasar panggul ya, untuk persiapan persalinan. Kita bisa melatih Kegel, bisa melatih Pilates di situ. Kegel tuh ya penting. Kegel tuh penting loh Mbak, penting untuk persalinan, juga penting untuk nanti pasca persalinan. Ya, kalau karena jalan lahir itu, mulut rahim itu, serviks dia kan seperti sphincter. Sphincter tuh artinya seperti otot yang melingkar. Di mana otot yang melingkar ini makin kontraksi, makin kuat ketegangannya, dia makin mengunci. Otot-otot sphincter ini bisa dijumpai selain di mulut rahim, dijumpai juga di otot-otot dinding vagina. Yang paling mudah kita rasakan dia di lubang lubang pelepasan kita, anus ya. Kan kita bisa mau nahan, kentut gitu ya, bisa kita tahan. Mau nahan pup bisa kita tahan karena sphincternya kita mengkerutkan gitu. Nah, kalau mau ke buang air besar misalnya ya, kita lari ke toilet, kemudian pada keadaan yang sudah kondusif semuanya, kita melakukan relaksasi ya. Relaksasi untuk mengeluarkan segala bentuk kotoran. Nah, lega lega ya. Harusnya yang terjadi pada persalinan seperti itu. harusnya gitu, mindsetnya begitu ya dok ya. Iya, jadi dengan relaksasi maksimal kita melakukan relaksasi sphincter-sphincter yang ada di mulut rahim, terus di vagina itu akan mengendor ya. Relaksasi, elastis, dia membuka menjadi semacam pintu yang elastis yang terbuka untuk si anak siap berkeluar gitu. Gitu ya. Jadi persepsinya ini nih gitu yang perlu dibangun seperti itu ya dok ya. Prinsip Bukan dasarnya takut yang digedein gitu ya. Kalau misalnya ya ada rasa takut bagi primi-primi gravida yang menghadapi proses persalinan. Saya selalu sarankan kepada pasien-pasien saya, Bu, coba diingat-ingat bagaimana nenek kita, ibu kita
bahkan leluhur-leluhur putri kita menjalani proses persalinan. Beliau menjalaninya dengan ikhlas, dengan lapang dada, toh hampir semua berjalan lancar. Tapi tolong Ibu pelajari juga apa yang beliau-beliau itu lakukan sepanjang kehidupannya, sepanjang kehamilannya. Apakah Ibu seperti beliau-beliau itu, yang mana beliau itu ngambil air sendiri ke sumur, kemudian ke ladang sendiri, nyabutin rumput-rumput di sawah sendiri, mungkin nyabutin singkong atau nyabutin ubi, kemudian dimasak, masaknya nggak pakai kompor gas kayak kita loh, ya. Wah, lebih ini ya, kuat tangguh gitu. Iya, apinya ditiup-tiup sambil jongkok. Coba perhatikan gerakan beliau waktu meniup api, menjaga api kompor menyala ya, dengan apa tuh kayu-kayu yang beliau bakar ditiup-tiup, posisinya sedemikian rupa yang berulang-ulang yang akhirnya membentuk semacam gerakan senam hamil tanpa beliau sadari. Iya. Ya kan, berjalan, membawa beban, mengantarkan makanan untuk suaminya. Semua kegiatan harian itu secara tidak sadar membuat otot-otot dasar panggul, membuat pernafasannya semua jadi ready. Bahkan persalinan terjadi pada saat emak dukun belum datang. Wah, ini jadi jauh lebih apa ya, aware nih ya sekarang dengan mendengar penjelasan dari dokter, lebih terbangkit secara spiritual nih sekarang. Kalau ibu-ibu kita saat ini kebiasaannya kan agak lain ya. Semua itu dilakukan dengan satu jari ya. Ngambil air, cetek, nyala. Air ngalir ya kan. Mencuci baju, cetek. Iya. Jadi kesimpulannya harus relax gitu ya dok ya. Ngepel juga udah nggak dilakukan lagi sendiri kan. Kadang-kadang malah cetek, inem kamu ini, kamu ini, kamu ini. Satu jari. Makanya jadinya otot-otot dasar panggulnya tidak lentur. Sehingga persalinan akan menjadi agak sulit dan menakutkan. Oh iya. Jadi sekali lagi tadi relax. Jadi closing statementnya mungkin singkat saja dokter. Sebagai penutup singkat saja. Closing statementnya begini, kita bersyukur pada kehamilan yang diberikan Allah sebagai bentuk anugerah bahwa kita ini wanita yang sempurna, ya, sehingga persalinan itu harusnya kita hadapi dengan kebahagiaan menyambut keluarga baru. Persiapan dilakukan, perjalanan kehamilan dinikmati, semuanya dalam kerangka yang terukur, dalam pemeriksaan yang teratur. Itu saja. Baik dokter, terima kasih penjelasannya bagus sekali semua. ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Baiklah. Dan pemirsa jangan lupa juga nih tadi ada promo persalinan sampai akhir Oktober di RS Cendana. Bagi yang tertarik bisa hubungi langsung ya di RS Cendananya ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.